Shalom saudara-saudara yang dikuduskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Salam penuh kasih dan sukacita. Selamat datang bagi yang baru pertama kali mendengarkan renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Dan kiranya Allah senantiasa memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahan-Nya yang melingkupi kita semua. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengarahkan hati kita sebelum menerima berkat firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang Maha Kudus, yang kami kasihi dengan segenap hati, jiwa, dan keberadaan kami. Pagi ini kembali kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur atas anugerah-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami atas kasih dan setia-Mu yang kekal bagi kami. Saat ini kami mempersiapkan hati kami dan pikiran kami untuk memasuki saat teduh dan menerima berkat pengajaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki kuasa yang luar biasa yang bekerja di dalam dirinya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus 3 ayat 20-21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Setiap orang percaya memiliki roh Tuhan yang penuh kuasa di dalam dirinya. Namun demikian, seringkali ketidakpercayaan kita menghalangi kuasa tersebut untuk bisa bekerja maksimal di dalam kehidupan kita. Sebagai akibatnya, kita berjalan di dalam kelemahan dan kekalahan. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan belajar tentang kuasa Roh Kudus di dalam kita, sehingga kita memiliki iman untuk menjalani kehidupan kita di dalam kekuatan dan kemenangan. Kuasa Roh Kudus yang pertama adalah menerangi kita. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan demikian, "Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah." Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Jadi Dia mengerti pikiran-pikiran Allah. Dengan penyingkapan dari Roh Kudus, kita bisa memahami hal-hal yang gelap dan tersembunyi yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Roh Kudus menyanggupkan kita untuk bisa memahami, mengalami, dan menerapkan kebenaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Roh Kudus juga menerangi dan menyingkapkan dosa-dosa di dalam hati kita, sehingga kita bisa mengetahui dan bertobat dari dosa-dosa itu. Tanpa adanya kuasa Roh Kudus yang menerangi kita, kita tidak akan bisa mengerti kebenaran Allah dan kesadaran akan dosa-dosa kita. Kuasa Roh Kudus yang kedua adalah memerdekakan kita. 2 Korintus 3 ayat 17, "Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Banyak orang percaya menjalani kehidupan mereka di dalam kelemahan dan kekalahan oleh karena belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Berbagai macam kecanduan dan kebiasaan berdosa telah melemahkan orang-orang percaya, sehingga mereka tidak bisa efektif menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan mereka. Roh Kudus memiliki kuasa untuk memerdekakan kita dari setiap belenggu yang mengikat kehidupan kita,
Dan hanya dengan membiarkannya bekerja membebaskan kita dari belenggu-belenggu itulah kita baru bisa menjalani kehidupan untuk menggenapi tujuan Tuhan bagi kita. Kuasa Roh Kudus yang ketiga adalah menguatkan kita. Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kuasa Roh Kudus akan menguatkan kita untuk bisa menanggung segala sesuatu di dalam hidup kita dengan tekun dan sabar. Sebagai manusia, kita memiliki kekuatan yang terbatas. Oleh karena itu, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari yang penuh dengan berbagai tantangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, masih banyak lagi kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita yang akan kita bahas dalam kesempatan renungan firman Tuhan lain kali. Namun, melalui renungan pagi ini, hendaklah kita semua selalu mengingat bahwa ada kuasa yang luar biasa yang bekerja di dalam kita, yaitu kuasa Roh Kudus untuk menerangi kita, memerdekakan kita, dan menguatkan kita. Oleh karena itu, marilah kita memiliki iman melalui pendengaran firman Tuhan, sehingga kita akan menjalani kehidupan kita dalam kekuatan dan kemenangan. Mari kita berdoa untuk menutup renungan pagi ini. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kehidupan kami dan mengingatkan kami akan setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ubahlah kami dan pakailah kami untuk menjadi alat di dalam rumah-Mu yang layak dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Ingatkanlah kami senantiasa akan kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami, sehingga kami selalu berjalan di dalam kekuatan dan kemenangan oleh karena Roh-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa seluruh rencana aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini ke hadapan-Mu. Kami berdoa memohon berkat-berkat dan penyertaan-Mu. Jadikanlah kami berhasil dan beruntung kemanapun kami melangkah, dan kiranya kebaikan serta kemurahan-Mu selalu melingkupi kami. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami kepada orang-orang dan kesempatan-kesempatan untuk bisa memuliakan nama-Mu. Bapa, pagi ini kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang menopang Indonesia. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang kami terima sebagai orang-orang percaya di Indonesia, sehingga kami masih bisa beribadah dengan bebas. Kami menghargai setiap anugerah yang kami terima dari-Mu. Ya Bapa, berkatilah negeri kami dengan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Berkatilah para pemimpin negeri kami dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini, sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman dan disegani di Asia Tenggara. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu bagi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.